Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang saya hormati, saya muliakan. Pada kesempatan yang berharga ini, antara maghrib dan isya di rumah Allah yang kita menjadi tamunya, kita bersyukur karena diperkenankan untuk berada di tempatnya ini, di rumahnya ini. Mudah-mudahan kita termasuk tamu yang berkesan dan bukan yang mengecewakan. Oleh itu kita isilah kesempatan ini dengan berbagi ilmu yang diwariskan atau diwarisi dari Nabi alaihi salatu wassalam melalui kitab imam kita An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih wa ala sairi ulama'inal kiram, dengan harapan mudah-mudahan menambah iman, menguatkan Islam, dan menambah tabungan kebaikan kita yang mudah-mudahan ketika dibuka di akhirat membahagiakan kita. Amin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita juga berselawat kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jasanya kepada kita tak terkira, tak terhingga, tetapi mesti kita kenang. Mudah-mudahan dengan selawat dan salam kita semakin mencintainya dari hati yang paling dalam, sehingga terasa ringan segala perintahnya dan bergembira kita meninggalkan larangannya, karena disitulah jalan selamat dan mudah-mudahan sampai kita ke matlamat dan bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan diterima. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, masih dalam babu al-mubadarati ilal khairat. Ini hadis yang terakhir yang beliau sebutkan di dalam babul mubadarati ilal khairat. Dan insyaallah masuk pada babu al-mujahadah. Qala al-imam rahimahullah ta'ala al-thamin, hadis yang ke-8 dari urutan bab, hadis yang ke-94 dari urutan kitab. Anhu, daripadanya, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kemarin hadis sebelumnya dari Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam secara mutlak, berkat doa Nabi untuknya dan berkat kesungguhannya serta berbaktinya pada orang tuanya. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia ini masuk Islam setelah Khaybar. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Khaybar. Maksudnya pada waktu perang Khaybar. Khaybar adalah sebuah tempat yang letaknya dari Madinah ke arah barat daya. Ada barat laut, ada barat daya ya. Nah, barat daya bayang tang siko ya. Tang sitannya langsung. Jadi barat daya lebih kurang 100 mil dari Madinah. Kalau 1 mil 1,68 km berarti 168 km lebih kurang. Alhamdulillah ada sampai Ustaz. Ada sampai ke situ. Nah, di ini daerah yang juga terkenal dengan tanaman kormanya, subur di situ. Dulu orang-orang Yahudi berdamai dengan Nabi alaihissalam di masa Rasulullah SAW. Pernah Khaybar ditaklukkan dan mereka ini di masa itu minta sulh, minta damai dengan Nabi alaihissalam dengan syarat mereka mengerjakan perkebunan kurma di sana, muzari'in, dengan hasil dibagi dua. Ya, karena ini sudah jadi milik umat Islam, mereka hanya bekerjanya. Bagi dua, setengah untuk kaum muslimin dan setengah untuk mereka yang mengerjakan. Tetapi dasarnya orang Yahudi kan kalau tidak ingkar janji, tidak Yahudi namanya. Ya, beberapa banyak resolusi PBB di Palestina, tak satu pun yang dihormati oleh Yahudi. Ala kulli hal, kalau udah ketahui kita tipenya, tidak perlu lagi kita banyak berjanji dengan dia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, di waktu Nabi SAW pergi ke Khaybar tahun ke-5 Hijriyah, beliau berkata sebelum melakukan penyerangan, nah mereka ini setelah sulh dengan Nabi di tahun ke-5 itu, mereka tetap di sana sampai akhirnya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka disuruh untuk meninggalkan Jazirah Arab karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la yajtami'u dinani fi jaziratil Arab. Tidak boleh berkumpul dua agama di Jazirah Arab. Jadi hanya Islam saja di Jazirah Arab. Oleh itu kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, maka Umar radhiyallahu taala anhu menapikan mereka atau mengungsikan mereka ke Azri'at di daerah Syam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Beliau berkata pada perang Khaybar itu, la'utiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Saya akan memberikan bendera ini, karena dalam peperangan kan selalu ada bendera. Di kiamat pun nanti ada bendera. Ada bendera alhamd, bendera pujian bagi siapa yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersama Nabi alaihi salatu wassalam, liwaul hamd. Ada pula nanti bendera atau panji yang dipegang oleh orang-orang yang suka menipu. Ada juga benderanya itu. Ya, tuan-tuan kalau nak masuk bendera itu suka aja menipu di dunia. Ya, suka melanggar perjanjian atau mencuri sebelum pembagian. Ya, mencuri sebelum dibagi, namanya liwaul ghadr. Dan ada nanti liwa al-kazzabin, orang-orang yang pendusta. Jadi kita akan dibangkitkan sesuai sifat kita masing-masing pada hari kiamat. Masing-masing ada benderanya. Semoga kita tidak dibangkitkan kecuali di bawah bendera dan panji yang membuat kita terpuji, bukan dihinakan. Maka perbanyak doa, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan.
Saya kalau nampak, abang sen bendera penipu, naudzubillah. Kalau sebendera 2 cime aja menurut saya. Allah musta'an. Kalau tidak dalam bendera yang membuat nama kita baik. Lah itu kaum muslimin dan muslimat, maka kalau kita sadar ini, mestilah kita untuk memperbaiki diri. Apalagi di hari-hari seperti ini, setiap hari ada berita mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga semuanya husnul khatimah. Amin. La'utiyanna hadhihi raya, akan saya berikan bendera-bendera dalam setiap kaum itu ada, dan itu boleh dalam peperangan apalagi, karena bendera itu menentukan arah kita, di mana barisan kita. Kemudian bendera tak boleh jatuh. Jatuh berarti kalah. Maka bendera bila dipegang dan jatuh, yang pegang pertama dipegang oleh yang lain. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, la'utiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Saya akan berikan bendera ini pada seseorang atau seorang laki-laki, karena yang ikut berjihad kan laki-laki. Nah, perempuan alhamdulillah tidak wajib berjihad. Kalau sempat payah pula membolonya di jalan. Iya, perempuan kan suka terkejut pada umumnya. Pada umumnya, ya pasti mokil. Ya nak, awaknya kan, awak sondoknya, awaknya kan payah gitu kan. Jadi makanya ibu-ibu tidak pas untuk pergi berperang. Tapi kalau untuk di rumah, datang perampok mekik dia, bagus itu sebagai alarm. Ya, sebagai alarm. Nah, tapi kalau medan perang mekik tidak pas. Ya kan? Akan membuka atau rahasia tempat persembunyian kita. Atau bisa saja sering jadi sandra. Perempuan selalu jadi sandra. Dimanapun, sepanjang masa selalu perempuan jadi sandra atau umpan oleh orang. Allah musta'an. Masyarakat kiram, yang tetapi jihad mereka adalah haji dan umrah. Pekerjaan mereka besar, tapi di tempat yang sesuai. Jadi bukan di tempat yang di luar, tapi tempatnya di dalam. Makanya ada menteri dalam negeri, ada menteri luar negeri. Jangan semua ini jabat. Ya, semuanya di jabat. Nah. Taib, yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan berikan kemenangan di tangannya. Ya, subhanallah. Jadi akan saya berikan bendera ini kepada seorang laki-laki. Di sini tak disebutkan siapa orangnya. Keistimewaannya apa? Pertama, yuhibbullaha wa rasulah. Mencintai Allah dan Rasulnya. Ini pembuktian nih kaum muslimin. Nabi akan berikan pada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Di riwayat lain ada tambahan, wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Lengkaplah. Ya, mencintai dan dicintai. Berarti cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi mencintai Allah dan Rasul, dan Allah mencintainya dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, mendengar itu, qala Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, ya dicintai Allah, mencintai Allah dan Rasul, kemudian dicintai Allah dan Rasul. Yang ketiga, Allah berikan kemenangan kepadanya. Berarti ada 3 kehebatan di sini. Pertama atau 4, yaitu tukang bawa bendera, pimpinan pasukan. Saya akan berikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan cintai Allah dan Rasulnya, kemudian pas Allah berikan kemenangan. Ini kan berita mukjizat dari Nabi alaihissalam. Nabi kalau bicara waktu itu, orang langsung yakin. Kalau kita uji klinis dulu kan, uji labor dulu, nah, itu. Kecuali orang-orang yang memang seperti sahabat berimannya. Makanya Allah katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka itu beriman seperti kalian para sahabat beriman, tidak banyak tanya, tidak perlu teliti lagi, maka mereka benar-benar dapat hidayah.
Maka hari ini juga kita bisa buktikan orang-orang yang dapat hidayah itu adalah yang membenarkan Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam tanpa menunggu meneliti dulu, atau tanpa menunggu menyesuaikan dulu, atau tanpa menunggu uji labor dulu. Tidak. Soal mereka, bagi mereka masuk tak masuk akal itu bukan patokan diterima atau ditolak. Bagi mereka asal benar Nabi yang katakan, apalagi kalau Allah yang turunkan, pasti benar. Entah apa diteliti lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yaitu untuk apa diteliti lagi, untuk apa dibahas lagi, untuk apa diperdalam. Yakin langsung mereka dengan berita itu. Nah, karena keyakinan seperti ini, qala Umar radhiyallahu anhu. Umar, siapa Umar tuh? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang yang paling utama kedua setelah Nabi alaihi salatu wasallam dan Abu Bakar. Ya, setelah Nabi yang terbaik adalah Abu Bakar. Yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Ada bil ijma'. Ini ijma'nya kaum muslimin. Kalau ada yang di luar ini berarti bukan masuk kaum muslimin. Walaupun namanya Pak Muslimin. Mana tahu namanya muslimin tapi tidak seperti ini keyakinannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi sepakat umat bahwa afdalu, bahwa yang paling utama dari umat ini adalah Abu Bakar, thumma Umar. Nah, orang Syiah Rafidhah dibaliknya, orang yang paling jahat dari umat ini adalah Abu Bakar, Umar, thumma Abu Bakar. Berarti orang Islam tak? Nah, kawan tak? Berarti tidak kawan. Oleh itu kaum muslimin kalau sudah sampai begini mereka, berarti mereka tidak sekawan lagi dengan kita. Awak mengatakan itu orang terbaik, mereka bilang orang terjahat. Ya, bahkan kata mereka seperti kata Asy-Syirazi, dia katakan dalam ceramahnya, dia sebutkan bahwasanya yang musuh kita nomor wahid, itu sebenarnya musuh utama kita yang nomor satu bukan iblis. Gimana dia kawan sama iblis? Memang bukan iblis, tapi nomor wahid, rakam wahid Umar bin Khattab. Yang kedua adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Kalau gitu kawan lah tak? Amo jadi ustaz kawan je. Hah? Ayah jangan mau disambui macam itu dah. Hah? Amo kawan? Tak. Jadi bukan kawan ni. Tak pun lawan, tak pokoknya. Pokoknya tak isah kawan, tak isah kawan, karena mereka sudah jauh melangkah keluar daripada ajaran Islam. Belum lagi hal-hal lain yang tidak sempat kita sebutkan di sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Qala Umar yang syaitan saja enggan bertemu dengannya. Kalau sudah tidak bisa, takut bertemu dengannya, apa cara goda? Ikut tidak bisa lalu lulus, dah tidak bisa digoda Umar ini radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Syaitan saja takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana antum tahu? Pernah ketemu syaitan? Hah? Enggak. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau antum nak percaya, uji dulu, silakan buat penelitian. Interview si setannya. Ya, interview setannya. Kalau enggak, setan mati mah. Masih banyak kelihatan mah. Setan kamu ada. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi syaitan aja takut pada Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, saat itu Umar mengatakan, "Ma ahbabtul imarata illa yawma idzin." Saya tidak pernah ingin menjabat kecuali pada saat itu, menjadi pemimpin. Ya, menjadi pemimpin. Kalau dengar seperti itu, kalau sampai misalnya kok datang Nabi gini kan, kalau tentu ya kok adalah sufi-sufi sih kok kan. Jadi Nabi bisa datangnya. Kau datang bukan kami cito.
Ya apalagi dah non banyak hadis kena tonyong sahih itu ndak lagi kan. Nah, kan ada yang klaim seperti itu. Nabi bisa bertemu langsung dengannya. Imam Bukhari loyo dek memeriksa hadis ndak was wajah Nabi kan. Ya Abu Bakar dan Umar banyak masalah yang dihadapinya di masa setelah Nabi wafat ndak juga was wajah Nabi. Tiba-tiba boleh sekali ngajinya sekali setahunnya bos wajah Nabi. Cayo juga. Subhanallah. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam, nah, dia katakan saya tak pernah ingin menjadi pemimpin kecuali saat itu. Apa sebab? Itu ada tadi, kalau sempat kini ada Nabi mengatakan akan saya berikan mikrofon ini ya pada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sudah itu Allah berikan kemenangan dan kemajuan negara ini di tangannya. Nah, kalau gitu Cak Nomon jadi presidennya. Ya dah. Sebab dengan itu kita dapat predikat cinta Allah dan Rasul, dicintai Allah dan Rasul dan sukses memimpin. Siapa yang tak ingin? Cuman Nabi kan tak sebutkan orangnya. Sehingga malam itu mereka yang berharap tak bisa lolos, tak bisa tidur. Berkata Umar radhiyallahu taala, "Ma ahbabtul imarata illa yauma idzin." Saya tidak merasa ingin mencintai suatu jabatan kepemimpinan kecuali saat itu. Karena rekomendasi tadi tak tanggung-tanggung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa katanya? Fatasawartu laha raja'an ud'alaha. Maka saya melompat maju supaya saya ditunjuk. Mudah-mudahan saya nanti dipanggil. Karena besok pengumumannya, besok pagi. Setelah sholat subuh besok pengumumannya. Jadi malam itu terpaksalah masing-masing berdoa mereka. Bapa cara dapat itu. Dan ini kan manqabah, manaqib, keutamaan, fadilah, keutamaan sahabat radhiyallahu taala. Makanya Imam Muslim menyebutkan hadis ini di dalam bab fadailu as-sahabah, khususnya fadilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Karena dia nanti yang ditunjuk. Nah, Umar radhiyallahu tasawartu laha, yani wathabtu li atatallu ilaiha. Saya sampai melompat ingin mendapatkan itu. Artinya tampil di depan Nabi alaihi salatu wasallam ketika pengumuman itu. Fatasawartu laha rajaan ud'a, dengan harapan mudah-mudahan saya terpanggil. Karena berkumpul semua pasukannya, tiba-tiba dipanggil yang cirinya sudah disebutkan semalam. Dicintai Allah dan Rasul, mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan akan dapatkan kemenangan di tangannya. Berarti kalau begini pemimpin bawa perang takut jawab perang lah. Pasti menang. Ginilah roh yang Nabi bangkitkan. Nabi tak pernah memberikan kita pesimis. Lihat ketika perang Ahzab, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, 10.000 orang dari pasukan Quraisy, bahkan multi kabilah Arab. Kan belum ada multinasional waktu itu. Multi kabilah Arab. Plus orang-orang munafikin Madinah, ya, bekerja sama untuk menghancur leburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hanya dua punya pasukan lebih kurang 1.600 orang. Makan pun payah sampai kisah Jabir radhiyallahu taala anhu melihat Nabi mengikat pinggangnya dengan ikat batu ke perutnya, mahan lapar. Terlihatlah orang lapar, nampak tuntun. Ya tuntun sana nonton lapor, tengok kayaknya, lihat matanya lewat lihat mukanya, kelihatan yang lapar itu. Lapar yang tak terkamu. Demikian juga sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Mereka lapar. Akhirnya Jabir radhiyallahu berlari ke rumahnya, temui istrinya, ada enggak makanan? Saya tidak tahan lagi melihat Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan lapar. Pada menggali parit mereka. Menggali parit. Orang sekarang pakai eskapator, galinya 2 jam lalita lah.
pakai eskapator gali 2 jam lah lalita lebonti. Padahal tadi lah sarapan kalau minta kawa pula. Kau jolo 2 jam sudah itu lah minta makan tinggai. Itu mungkin nasi untuk ngasih uang maik lo itu. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat kerja yang begitu keras menghadapi musuh yang begitu ramai dengan perlengkapannya, perang yang begitu lengkap. Nabi SAW pada saat itu ketika menggali parit ada bongkah besar, sahabat tak bisa, beliau yang pecahkan. Takbir Allahu Akbar, u'titu mafatihar Rum. Saya diberikan kunci-kunci perbendaraan Romawi atau Furs yang pertama. Setelah itu Allahu Akbar, kata kedua kali, saya diberikan kunci-kunci kerajaan Persia. Kemudian mafatihul Yaman, kerajaan Yaman. Coba bayangkan, awak dalam kondisi sulit seperti itu, musuh begitu besar, tapi Nabi bilang akan mendapatkan 3 negara atau 3 kerajaan besar pada masa itu. Kerajaan Romawi, Persia, dan Yaman. Subhanallah. Kalau dengar itu, apa tafsirnya? Bahwa kita akan menang dalam peperangan ini. Subhanallah. Nabi memberikan semangat dengan cara itu. Bukan dengan arti kita hentikan dia perang lah, damai aja kita, enggak. Minta letakkan senjata, menyerah, dan kita berjanji di atas materai 10.000 tak akan berdakwah lagi misalnya kan. Nabi tidak. Kita akan diberikan Allah kunci-kunci Persia, kunci perbendaharaan Romawi dan Yaman. Makanya sahabat mendengar itu, paham mereka, kita pasti menang, tapi harus menanggung lapar, menanggung takut dan seterusnya. Makanya dalam tadi makan, Jabir bilang setelah selesai masak, istrinya bisikkan ke Nabi SAW. Jabir kan masih muda waktu itu. Dia kan sahabat junior sekali. Di perang Badar dia belum boleh ikut, masih kecil, belum balik. Di Uhud baru bisa. Berarti kaum muslimin dia datang ke Nabi bisik-bisik, ya Rasulullah, ada sedikit makanan, tapi tolong jangan sampai ada yang tahu yang lain. Jangan sampai ada yang lain tahu. Subhanallah, Nabi juga paham wajah-wajah yang di depannya lebih juga dalam keadaan lapar. Karena mereka juga sama, tidak makan. Sebab tidak mungkin mereka makan sebelum Nabi tidak makan. Maka Nabi SAW mendapat tawaran itu hanya untuk 5 atau 6 orang. Nabi bilang, ayyuhan nas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian alhamdulillah wassalatu wassalam, ayyuhan nas, qada'ukum inda Jabir bin Abdullah. Makan siang kalian di rumah Jabir. Macam layang-layang putus dia lari ke rumah. Dia macam ya loncat lintang pukang dia lari ke rumah. Gimana caranya? Awak sediakan makan untuk 6 orang. Ini 1.600 pasukan yang akan datang. La ilaha illallah wa rasulullah. Akhirnya Jabir tidak sempat berpikir, dia lari ke rumah. Gimana sayang? Ini Nabi bawa seluruh pasukan ke sini. Kata istrinya. Itulah pentingnya istri beriman dan berilmu. Makanya yang kalau cari istri nanti yang sudah siap-siap aja menanggung segala penderitaan. Dia punya solusi. Dia katakan, Rasul yang bilang, bang, iya, kalau gitu tidak usah risau, itu tanggung jawab Nabi. Tanggung jawab Nabi SAW. Dia paham, berarti Nabi tidak mungkin ngajak kecuali ada solusi. Kan sudah dibisikkan. Abang bilang apa tadi? Memang abang bilang makan bersama di rumah? Kan enggak kan? Enggak. Saya bilang hanya untuk 5 atau 6 orang. Tapi tiba-tiba Nabi yang dibisikkan dikasih mikrofon diumumkan. Oh, bisik-bisik diumumkannya. Akhirnya kalau gitu Nabi yang tanggung jawab. Betul. Maka Nabi SAW bertindak sebagai pelayan mereka. Suruh dulu pasukan yang makan, karena rumah kecil 10-10 orang masuk. Berapa lama 10-10 orang? Dah kanyang 10 ke? Tapi tidak sampai sesambura ya. Yang salah paham, tidak pakai sesambura.
Ya, enggak pakai adu pantun enggak. Jadi makan bismillah, selesai keluar. Dan alhamdulillah barakah itu cepat mereka kenyang. Jadi begitu 10-10 masuk. Setelah semuanya selesai, baru Nabi dengan sahabat-sahabat dekatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya makan. Setelah mereka selesai. Begitulah kaum muslimin dan muslimat, keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Nah, pada hari itu Umar bin Khattab ketika dapat pengumuman seperti tadi, Allah mencintai Allah, mencintai Rasul, dicintai Allah, dicintai Rasul, Allah berikan kemenangan melalui tangannya. Mereka dari satu sisi Masya Allah percaya kemenangan ini atau peperangan ini kita yang akan menangkan. Dan kedua, mereka sedang berharap mudah-mudahan saya yang dapat predikat. Maka wajarlah kalau seperti itu predikatnya menjadi orang dicintai Allah, orang mencintai Allah dan Rasul, kemudian diberikan kemenangan melalui tangan. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau? Maka Umar radhiyallahu ta'ala, saya tak pernah ingin jadi pemimpin kecuali saat itu. Dan Umar benar. Buktinya di saat Nabi wafat, kan banyak yang mencalonkan Umar, ada yang mencalonkan Abu Bakar, ada yang mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, ada yang Ubadah bin Samit, ada yang mencalonkan yang lain-lain. Masing-masing mencalon. Tapi Umar radhiyallahu taala tidak mau. Mereka saling menolak. Kalau kita saling menolak juga, tapi main tulang. Nah, kalau kita main dosiajung, jadi kalau nak naik termasuk kawan ditulakkan. Kalau mereka tidak menolak menjadi pemimpin. Kalau kita menolak setiap orang yang mau jadi pemimpin. Kalau bisa saya aja lah, kalian tidak usah masuk, kan selesai sama saya semuanya. Alhamdulillah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Umar katakan, saya tak pernah berminat dan berkeinginan ingin jadi pemimpin kecuali pada masa itu, saat itu. Taib, kaum muslimin dan muslimat, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Di riwayat yang lain lebih detail, yaitu besok harinya setelah salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan atau memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau demikian dah pupus harapan bagi Umar. Bukan, masih ada harapan bahwa kita akan menangkan ini. Masih banyak lagi yang lain-lain di depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas waktu, subhanallah. Itu kita tutup aja. Azan dulu, tayyib. Hayyakallah.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Di sini kita sudah dapatkan bahwa Ali rajulun yuhibbullah wa rasuluh. Laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian akan Allah berikan kemenangan baginya. Dan tidak pula maknanya yang lain tidak mencintai Allah. Ya, tidak mencintai Allah. Misalnya, ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada mafhumnya bahwa Abu Bakar tidak mencintai Allah dan Rasul. Ya kan ya? Umar tidak mencintai Allah dan Rasul. Tetapi ini keutamaan yang Allah berikan. Bisa saja Allah berikan sesuatu kepada yang kurang derajatnya daripada yang lebih. Misalnya hadis yang sering kita dengar, Bilal berjalan di depan Nabi, suara senarnya terdengar di surga. Ya kan? Apakah Bilal lebih afdal dari Nabi? Kan tidak. Atau maksudnya sahabat yang lain tidak masuk surga? Tidak. Jadi laisa li hadzal mantuq mafhum. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'atahu iyyaha. Lalu dipanggilnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada masa itu, ketika dalam riwayat yang lain lebih rinci, di saat dipanggil pagi itu, mereka katakan Ali sedang sakit mata. Ali sedang sakit mata. Lalu disuruh panggil Ali bin Abi Thalib. Mungkin saat itu dia sudah merasa tidak masuk nominasi karena sedang sakit mata. Gimana jadi komandan pasukan sedang sakit mata? Tapi Allah kan maha tahu hati seorang hambanya. Oleh itu disuruh panggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu ketika disebutkan sakit mata, Nabi doakan sembuh seketika. Nabi usap mata dan sembuh seketika. Dah, tidak ada alasan lagi. Alhamdulillah. Lalu Nabi serahkan kepadanya bendera tersebut. Fa'atahu iyyaha. Lalu Rasulullah SAW serahkan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala. Sekarang Nabi SAW berkata kepadanya. Tentu ada instruksi dari pimpinan tertinggi. Dalam ini Nabi SAW. Imshi wa la taltafit. Kamu berjalan fokus, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh.
Taib. Wala taltafit hatta yaftah Allahu 'alaika, sampai Allah berikan kepadamu kemenangan. Ya, Nabi katakan jangan menoleh. Taib. Fasara Aliun syai'an, lalu Ali berjalan sedikit. Thumma waqafa wa lam yaltafit, kemudian dia berhenti tapi tidak menoleh. Fasarakha ya Rasulullah, lalu dia berteriak, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala madza uqatilun nas, bagaimana, atas dasar apa saya memerangi manusia, bagaimana atau atas apa saya memerangi orang-orang ini? Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangi mereka sampai mereka mengucapkan syahadat bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum. Bila mereka sudah bersyahadat, sudah masuk ke dalam Islam, maka mereka telah melindungi darah mereka, harta benda mereka daripadamu. Artinya tak boleh kamu perangi, tak boleh diperangi lagi kalau mereka sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak kalimat itu. Nah, kalimat la ilaha illallah kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah kalimat yang besar, yang kalau ditimbang langit bumi dan seisinya, langit bumi dan seisinya selain Allah, maka berat lagi kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nabi Allah SWT dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Andainya engkau wahai anak Adam datang kepadaku dengan sebesar bumi dosa, lalu engkau datang kepadaku tak menyekutukanku dengan sesuatu, berarti menjaga hak la ilaha illallah, maka engkau akan aku berikan ampunan sebesar itu pula. Dalam hadis Juz'il Bitaqah tentang kartu la ilaha illallah, pada hari kiamat ada seorang laki-laki yang disidang, karena kita semua akan disidang, dan Allah akan berbicara langsung kepada kita tanpa penterjemah, tanpa perantara, semuanya. Ma min ahad minkum illa wa yukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak seorang pun kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya tanpa perantara terjemah. Ini yang tak pandai bahasa Arab, Solo pandai bahasa Arab. Ya, ini yang tak pandai bahasa Arab pandai lancar asal diamalkan. Tapi yang ahli bahasa Arab tidak diamalkan, bisa tidak lancar bahasa Arab maksudnya? Bisa tidak lancar. Oleh sebab itu jangan bahasa yang ditonjolkan, tetapi perintah Nabi, perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditonjolkan, itu yang melancarkan bicara kita. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka datang seorang laki-laki, dibentangkan di hadapannya 99 catatan. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. Perlu dicatat bahwa di padang mahsyar tidak ada munggu, apalagi bukit. Tahu munggu, tahu kan? Hah? Iya, tidak ada tanjakan-tanjakan, tidak ada, semuanya datar. Kalau datar semuanya, tidak ada tumbuh-tumbuhan,
Kalau sejauh mata memandang jauh tak? Lesiko ke Simpang Kubu? Hah? Sejauh mata memandang. 99 catatan pula dosa. Semuanya isinya dosa. La haula wala quwwata illa billah. Lalu ditanyakan kepadanya, hal laka min khair? Ada enggak kebaikan yang kau amalkan? Jawabnya, nengok catatan sebanyak itu ngaku je lah, enggak ada orang. Ya sama tuan-tuan. Kalau pas kita datang tukang kredit buka buku dia setengikoh kan, utang isi semuanya. Angsuran Honda lah 23 bulan tak langsung. Angsuran apa lah? Angsuran babini kan utangnya waktu bini patang kan, minjam je lah sekian lah, semuanya tak ada ansur. Sudah tanya lah ada piti paknya, nya ATM isi 125.000 nya. Pasti dia bilang tak. Jadi dia melihat catatan yang sebanyak itu, la yara, saya katakan tak ada. Maka Allah SWT katakan, bala innaka la tuzlamul yawm, kamu tidak dizalimi, wa ma rabbuka bidzallami lil abid, Rabb kita tidak pernah zalim. Inna laka indana la khabi'ah, kamu punya simpanan berharga di sisi kami. Fa ukhrijat lahu bitaqah, maka dikeluarkanlah sebuah kartu, namanya kartu tertulis la ilaha illallah. Menengok kartu itu, dia tak punya semangat. Apalah arti ATM tak berisi menurut dia kan, utang sebanyak ini. Lalu apa artinya kartu ini dengan catatan yang sebanyak ini? Lalu kata Allah perintahkan duduk ditimbang, letakkan sebelah kartu ini sebelah catatan dosa-dosa tersebut. Tentu saja tidak ada syirik di dalamnya. So kalau ada syirik lah lecet kartunya. Ya kalau sudah ada syirik lecet kartunya. Angui. Ya chipnya tidak terbaca lagi. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ditimbang kartu tersebut ternyata berat, qasat bihinna la ilaha illallah. Lebih berat catatan la ilaha illallah daripada dosa-dosa tadi. Ini maknanya apa? Ini tandanya dosa syirik itu, tauhid itu jauh lebih bernilai tinggi daripada selainnya. Sebagaimana dosa lawan tauhid lebih berat daripada dosa maksiat yang selain tauhid. Oleh sebab itu, pelihara kalimat ini, jangan nyerempet-nyerempet ke hal-hal yang subuhat. Walaupun banyak penyerunya. Ya banyak penyerunya. Kalau nak bertawassul, bertawassullah dengan cara yang jelas-jelas syar'inya. Apa yang syar'i? Pada tak tahu rupanya ya. Ini bahaya ni. Ia bertawassul dengan menyebut asma dan sifat Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jelas? Dengan bertawassul menyebut nama-nama Allah, dengan memuji-mujinya. Kedua, bertawassul dengan amal saleh yang kita kerjakan. Ya, saya kerjakan amal saleh yang seikhlas-ikhlasnya karena Allah. Lalu saya sebut dia Allah. Saya ini misalnya, apa amal soleh yang paling ikhlas tuan-tuan? Tak ada orang? Makan, paling ikhlas ya kan? Atau menikah, atau ikhlas menikah awalnya. Nah, ya Allah, saya menikah ini karena ikhlas demi menjaga kesucian diriku, karena engkau suka orang yang bersuci. Maka tolong jaga diriku dengan pernikahan ini. Itu boleh. Ya, atau amal lain, bersedekah. Ada orang sakit, keluarga kita bersedekah untuk dengannya kita niatkan semoga Allah kabulkan doa kita untuk kesembuhannya. Yang ketiga adalah bertawassul dengan minta didoakan oleh orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup.
Nah, kalau keluar dari ini, tidak usah nyerempet-nyerempet, sebab berbahaya. Ketika tuan-tuan pergi ke kuburan syekh ini dan itu, oh kan pengalaman syekh, setiap berdoa di situ bertambah anak katanya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Syubhat ini, dan banyak lagi dalil-dalil yang sahih tapi bukan itu maknanya. Misalnya Umar radhiyallahu ketika istisqa minta doa paman Nabi Abbas, lalu bahasanya kami dulu bertawassul dengan Nabi, sekarang kami bertawassul dengan engkau. Taib, kalau seandainya maknanya bertawassul dengan Nabi dengan zatnya Nabi, itu apalah Abbas dipakai? Nabi kan ada betul-betul bujur mayatnya di situ. Kalau bertawassul dengan kehormatan Nabi SAW, kalau gitu ya, entah apa minta Abbas berdoa. Jadi di situ maknanya adalah bertawassul dengan doa orang saleh, dalam ini Abbas bin Abdul Muttalib, bukan dengan jasad orang saleh atau kedudukan orang saleh. Harus dipahami. Sebab kalau karena itu, karena kedudukan, mana yang lebih hebat kedudukan Nabi daripada Abbas? Nabi. Mana yang lebih hebat kedudukan Abu Bakar dan Umar daripada Abbas? Abu Bakar dan Umar. Jelas? Makanya lebih baik mereka bertawassul dengan jasad Umar yang masih hidup kan? Tapi mereka bertawassul dengan doa, dan ini syar'i. Tapi bertawassul dengan dengan kehormatan, dengan jasad orang sudah meninggal, ini paling-paling tidak adalah non sunnah. Non sunnah. Ini kalau sobi bid'ah hasanah lo jujung. Ya kan? Makanya atau kadang-kadang marah orang disebut bid'ah. Sebentar-bentar bid'ah, sebentar-bentar. Padahal enggak, ada 3 sunnah kita sebutkan tadi itu kan. 1 cuma yang tidak sunnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Karena kartu ini berharga, bernilai. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalaulah rusak, dia kan tak seberat itu lagi. Bahkan mungkin tak ada timbangan nilainya lagi. Nah, orang ini subhanallah, dari sisi dari sisi syarat-syarat la ilaha illallah lengkap dia. Sehingga tidak ada yang dirusak. Mungkin maksiat murni, tidak berkaitan dengan tauhid, sehingga kartunya utuh. Kartunya utuh. Makanya disinilah dipahami kaum muslimin dan muslimat bahwa dosa berbuat maksiat lebih ringan daripada dosa mengada-ngada dalam agama. Karena mengada dalam agama itu lebih dicintai oleh syaitan daripada daripada maksiat biasa, walaupun bertingkat-tingkat sifatnya. Sebab apa? Sebab mengada-ngada dalam agama itu dianggap berbuat baik, sehingga pelakunya tak akan bertobat, bahkan nyuruh kita pula bertobat. Tapi kalau maksiat, setiap orang yang berbuat maksiat pasti tertekan jiwanya, merasa bersalah, ada harapan untuk taubat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa taubat. Nah, alhamdulillah. Kan tak apa ya? Belum terlambat, belum terlambat. Alhamdulillah dosa kita belum sampai membunuh 99 orang ya. Nah, ini 99 orang dibunuhnya, tapi ketika bertobat Allah terima. Belum sempat berbuat apapun. Apalagi kalau hanya telando ayam sekali kan. Ya dulu kadang telando kucang ya, masya Allah. Bakapa ni dia nak baju ni. Di mana lu dah apa kau muslim? Anak baju lah babaun lu. Kalau kapan bolin bonon bau sudah kan. Jadi banyak keyakinan yang ini kan gara-gara anak ngaji ini bisa merusak kartu la ilaha illallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau mereka sudah ucapkan itu, maka haknya terjaga, kecuali ada hak la ilaha illallah yang dilanggar. La ilaha illallah yang dilanggar seperti orang murtad. Setelah Rasul wafat kan ada golongan yang murtad. Ini isu ini dimanfaatkan orang-orang yang tidak sehat, bahwa sahabat banyak yang murtad.
Mereka tidak tahu yang murtad tu orang-orang badui-badui yang jauh-jauh tidak ngaji tu, ya, yang mereka di akhir-akhir Nabi kan banyak yang dibuka negeri-negeri baru kan, mereka baru masuk Islam, belum sempat ngaji, sehingga lemah imannya. Nengok orang pada keluar dari Islam, mereka ikut keluar dan seterusnya. Bukan sahabat-sahabat yang berjuang bersama Nabi SAW dan menetap di Madinah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sahabat Nabi yang dekat-dekat dengan beliau tidak ada yang murtad. Wallahu musta'an. Seperti yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, ada enggak mereka yang murtad? Jawab Abu Sufyan, tidak ada. Begitulah kalau iman sudah masuk. Kalau al-A'rab itu asyaddu kufran wa nifaqan, orang-orang Arab Badui itu lebih dahsyat kekufuran dan kemunafikannya. Karena apa? Karena mereka belum berilmu, mereka belum ngaji. Makanya orang-orang yang sering ngaji bersama Nabi SAW, tidak mungkin mereka murtad. Masyaallah kiram. Atau misalnya ada hak yang tidak didirikan, misalnya azan dan qamat tidak didirikan. Bila suatu negeri tak ada azan dan qamatnya, itu ijma' ulama boleh diperangi. Jangan salah paham, diperangi dengan dibunuh beda ya. Tonton ya, harus. Kalau kita konsep perang kita bukan untuk membunuh tapi untuk menyelamatkan. Orang enggak kalau dengar perang pasti orang lain. Kalau kita kan, kalau perang apa kita ucapkan? Allahu Akbar. Kalau mereka apa yang ucapkan? Fire, bakar gitu ya. Beda lah slogan kita. Slogan kita kan enggak Allahu Akbar untuk li'ila'i kalimatillah. Kalau sudah kalimat ini ditinggikan, walaupun mereka tak masuk Islam tapi dihormatinya, ya kita tahan. Begitu kan? Makanya konsep perang kita dengan perangnya orang yang memerangi kita tidak sama. Kita adalah untuk menghidupkan, mereka adalah untuk mematikan dan memusnahkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita antara dua kebaikan, menang izzah lil Islam, kalah sebagai syahid bi sabilillah. Jadi hak ini, hak kalimat la ilaha illallah itu sangat besar, bahkan lebih besar daripada langit dan bumi serta segala isinya. Oleh sebab itu mudah-mudahan bisa kita jaga. Nah, di riwayat lain Nabi sebutkan sebelum Ali berangkat, imshi ala lislik, berjalanlah dengan perlahan, dengan hati-hati. Sebab apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Hadis ini keluar di situ. Hati-hati Ali dalam bertindak, jangan tergesa-gesa, sebab Allah berikan hidayah kepada satu orang dengan caramu, dengan melalui dirimu, lebih baik daripada memiliki seekor unta merah. Yang unta merah itu lebih kurang seharga Mercedes-Benz lah. Ya, Mercedes-Benz di masa sekarang ini harganya pada masa itu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita al-mubadarah ketika mendengar tawaran dari Nabi SAW tadi. Mereka ingin segera mendapatkannya. Tidak ada yang nunggu, biarlah kawan dulu, besok saya giliran lain. Tidak. Mereka semuanya berharap mendapat pada saat itu. Itulah yang sebabnya Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab al-mubadarati ilal khairat. Lah biar kau tutup deh. Khaybar. Sebelum Abu Hurairah belum masuk Islam, tapi ini hukumnya marfu karena didengarnya dari Nabi alaihissalam. Nah, Allah ibarik. Masya Allah sudah jadi kritikus hadis satu. Masya Allah. Iya, dia belajar di hadis pertama dulu ya di dalam Sahih. Jadi yang seperti ini hukumnya hukum marfu karena setelah Khaybar langsung dia masuk Islam, dan memang diriwayatkan dari banyak jalan selain Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.